Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kaprodi PPG YIN Pontianak Ibu Ana Rosilawati MPD, yang MAG yang kami hormati Sekretaris Prodi PPG YIN Pontianak Bapak Samhadi SY SPDI MPD, serta seluruh admin dan juga pengelola PPG YIN Pontianak yang kami banggakan, dan tidak lupa pula semua peserta sosialisasi LMS UKIN mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 2022 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu walaupun secara daring. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi dan menjadi awal yang terbaik untuk kita lulus semuanya. UKIN. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebagai bentuk laporan kemudian bagaimana nanti arahnya, kami serahkan untuk memberikan sambutan kepada Sekretaris Prodi PPG Bapak Samhadi SY MPD. Kepada beliau kami haturkan. Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati rekan dan rekan kita, Tinggalkan aja admin PPG YIN Pontianak beserta para mahasiswa PPG YIN Pontianak. Baik, mungkin singkat saja. Yang pertama, bahwa hari ini mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu sudah kepada tahap persiapan UKIN, uji kinerja. Nah, ini tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait proses uji kinerja ini, karena memang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melakukan beberapa tahap terkait perkuliahan atau pembelajaran di PPG YIN Pontianak, mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat, ya kan, kemudian uji komprehensif, PPL 1, PPL 2, dan ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaksanakan ini semua. Lulus semua Bapak Ibu ya? Alhamdulillah lulus. Amin. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau proses yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah dilalui dan sudah lulus, Bapak Ibu tinggal satu tahap, yakni uji kompetensi mahasiswa PPG. Nah, di situ ada dua tahap Bapak Ibu. Ada UKIN, ada UP, ada ujian kinerja, ada uji pengetahuan. Nah, ini dua proses ini adalah proses terakhir yang harus dan tidak mau harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Maka mohon keseriusannya
mohon kerjasamanya, karena kan tidak mungkin Bapak Ibu ini kan tidak sampai mengikuti UKIN apalagi UP. Ini adalah langkah terakhir Bapak Ibu untuk menyelesaikan pembelajaran di UKM PPG maksudnya. Dengar semua Bapak Ibu ya? Dengar. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, mengenai waktu dan uraian kegiatan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua terkait waktunya. Malah hari ini kita sudah di tanggal 21 Oktober ini sudah melakukan pengarahan dan sosialisasi terkait LMS UKIN. Karena ini memang ada perbedaan, Bu. Karena UKIN ini kan dari Kemendikbud. Nah, jadi bukan Kemenak lagi. Nah, kalau LMS yang sudah kita laksanakan itu kan dari Kemenak. Maka ini mau tidak mau harus juga diketahui oleh Bapak Ibu terkait apa-apa yang harus di-upload, apa-apa yang harus dilakukan. Nah, ini tentunya juga harus menjadi bagian terpenting bagi Bapak Ibu untuk menyelesaikan pembelajaran PPG. Kemudian di tanggal 23 sampai 25 Oktober ini unggah portofolio. Nanti sub-sub atau dokumen-dokumen yang terkait portofolio akan kita sampaikan. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang paham, silakan nanti didiskusikan. Bagaimanapun Bapak Ibu merupakan tanggung jawab kami tidak mau ada yang ketinggalan di UKIN ini, Bu. Artinya ayo sama-sama, jangan malu-malu bertanya, insya Allah admin dan yang ada di YIN Pontianak ini siap membantu Bapak Ibu. Kemudian di tanggal 25 sampai 27 itu langsung UKIN praktik pembelajaran real, Bu. Sekaligus dengan perekaman video pembelajaran. Kemudian di tanggal 28 sampai 30 itu unggah link RPP dan video pembelajaran. Selanjutnya di tanggal 1 sampai 4, 1 sampai 5 itu penilaian UKIN. Nah, penilaian UKIN ini dilakukan oleh 2 orang, 1 dosen dan 1 guru pamung. Jadi ini nanti insya Allah kita juga melakukan briefing dengan para dosen, dengan para guru untuk memberikan nilai terbaik untuk Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu juga siap memberikan yang terbaik untuk kita. Setelah itu baru ada bimbingan dan tryout UP. Baik itu terkait jadwal uji kinerja atau UKIN tahap 2 tahun 2022. Atau mau ditampilkan? Tampilkan. Kebaikan ditampilkan, Pak. Ditampilkan ya. Tunggu Bapak Ibu ya sebentar ya. Oke Bapak Ibu ya. Nampak Bapak Ibu ya? Iya Pak, Iya, nampak Pak. Pak. Ya? Iya Pak, nampak Pak, nampak. Iya, Pak. Oke. Nah, ujian kinerja ini ada 2 agenda, Bu. Ada 2 proses. Yang pertama itu portofolio dan yang kedua itu adalah video pembelajaran atau pembelajarannya itu. Nah, ini ada komponen-komponen dan dokumen-dokumen terkait portofolio yang harus di-upload nanti oleh Bapak Ibu semua. Ini akan saya tampilkan. Komponennya ada penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi baru, karya inovasi, prestasi, dan pengabdian. Nampak Bapak Ibu ya? Nampak, Pak. Nah, Jelas, Pak. ini adalah
item-item yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang jelas karya 3 tahun sebelum Bapak Ibu berada menjadi mahasiswa PPG. Yang pertama misalkan penelitian dan publikasi. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan seperti laporan penelitian, ya kan? Kemudian artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah. Kemudian tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran. Nah, ini jika Bapak Ibu ada, ini harus diupload nanti Bu. Dan nanti ketika penguploadan akan dipandu atau dikenalkan oleh admin Bu. Jadi saya hanya memberikan gambaran-gambaran terkait pelaksanaan ini. Kemudian refleksi diri, narasi tentang proses perbaikan kinerja yang meliputi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu informasi baru, kegiatan peningkatan kompetensi diri. Apa saja poinnya seperti pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri. Selanjutnya karya inovasi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada lah mengenai buku, modul, ya kan? Kemudian media, karya teknologi, karya seni, karya olahraga. Nah, ini hal-hal penting yang harus Bapak Ibu upload nanti. Kemudian mengenai prestasi. Mengenai prestasi mungkin Bapak Ibu sudah paham semualah. Mana Ibu pemerolehan kejuaraan, ya kan? Mengikuti kompetisi-kompetisi misalkan. Misalkan ada yang guru berprestasi, itu boleh Bu, boleh diupload nanti. Selanjutnya pengabdian, ya karena memang guru ini kan ada 4 kompetensi Bu yang harus dijiwai oleh para guru. Pengabdian ini kan berarti masuk di kompetensi sosial, ya kan? Mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian, baik di sekolah, baik di masyarakat. Nah, ini tentunya kegiatan-kegiatan ini dibuktikan dengan sertifikat atau surat keputusan atau surat keterangan minimal dari penyelenggara. Nah, ini terkait komponen dan bentuk dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Karya 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG. Dari sini mungkin paham semua Bu ya? Karena setelah ini mungkin lanjut di UKIN pembelajaran. Ada tugas dan kriteria penilaian yang akan juga menjadi poin penting di uji kinerja ini. Nah, ini tugas peserta atau mahasiswa. Peserta mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Sistem UKIN itu nanti akan dijelaskan oleh para admin, ya kan? Mungkin ada Ibu Rizky dengan Ibu Fitri Mutmainah yang akan memandu langsung terkait sistem UKIN yang ada. Kemudian peserta mempraktekkan pembelajaran dalam durasi 2 jam pertemuan sesuai jadwal UKIN yang sudah ditentukan oleh Panitia Nasional UKM PPG dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian peserta merekam praktek pembelajaran dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30 sampai 40 menit. Nah, ini harus memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, saya kira Bapak Ibu udah hatam semua lah masalah ini kan. Ini tentu kan juga dibuat oleh Bapak Ibu RPP-nya. Jadi ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup.
Selanjutnya peserta atau Bapak Ibu membuat tautan atau link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan yang itu dapat diakses. Dapat diakses karena nanti penguji itu mengakses link yang Bapak Ibu berikan di aplikasi itu. Jadi bisa masuk ke Google Drive atau Bapak Ibu ada YouTube. Nah, itu boleh dimasukkan link tersebut. Kemudian peserta mengunggah fakta integritas. Nah, mengenai ini mungkin akan kami sediakan surat pernyataan atau fakta integritas yang bermaterai dengan form yang disediakan oleh panitia nasional. Nah, nanti bisa Ibu lihat dan bisa Ibu download. Kemudian RPP-nya, portofolio, video pembelajaran itu diunggah dan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Tadi kan jadwalnya sudah saya jelaskan. Nah, ini kan tanggal 23 sampai 25 Oktober itu unggah portofolio. Langsung 25 dan 27-nya itu UKIN dan perekaman video pembelajaran. Kemudian unggah link RPP dan video pembelajarannya. Selanjutnya akan dinilai oleh penguji. Nah, ini yang penting juga Bu, ruang lingkup penilaian. Mengenai ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP. Nah, RPP-nya itu kan nanti Ibu upload, usahakan tampilan video yang direkam itu usahakan sesuai dengan RPP. Kalau misalkan di akhir itu ada pretest, ada post-test dengan pretest di akhir, nanti itu disesuaikan saja Bu. Kemudian penguasaan bahan ajarnya dijelaskan secara sedetail mungkin, sejelas-jelas mungkin. Kualitas interaksi dengan siswa seperti apa. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah mengalami hal-hal yang seperti ini. Hanya saja ini adalah ruang lingkup yang menjadi hal-hal yang dinilai oleh penguji nanti. Kemudian medianya seperti apa, ya kan? Kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa, kemampuan melakukan evaluasi atau umpan balik di akhir proses pembelajaran. Ini hafal semualah Bapak Ibu, dan saya yakin hal-hal seperti ini sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Tinggal bagaimana nanti di kelas perekaman video itu disesuaikan dengan ruang lingkup ini. Nah, terakhir mungkin ini tentang tata tertib pelaksanaan. Tata tertib pelaksanaan UKIN. Yang pertama, pada bagian awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Ya Bapak Ibu ya, kartu pesertanya kan ada. Selanjutnya dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ya selayaknya menjadi guru ya kan Bu. Yang menjadi figur seorang guru yang harus dicontoh dan ditiru oleh peserta didiknya. Jadi pakaiannya pun harus rapi dan sopan. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Kalau bisa jangan dipotong-potong Bu ya. Boleh dipotong, diedit tapi disatukan jadi satu. Kemudian video pembelajaran UKIN dibuat, ini hanya jadwal saja dengan menampilkan waktu real perekaman mulai dari tanggal, bulan, dan jamnya. Jadi untuk itu saya harap Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Artinya kita tidak mau di PPG ini, khususnya di IAIN Pontianak, tidak ada yang lulus UKIN Bu. Semuanya lulus UKIN. Karena memang setelah UKIN nanti juga ada UP Bu.
UP ini juga penentu. Kalau UKIN lulus, UP-nya tidak lulus, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini saling berkaitan. Ada mahasiswa yang juga tidak lulus UKIN tapi lulus UP-nya. Ada yang lulus UP tapi tidak lulus UKIN-nya. Bahkan mungkin di sini ada Bapak Ibu yang retaker, yang statusnya retaker, yang ikut UKIN tapi UP lulus. Jadi mohon kepada Bapak Ibu keseriusannya dan kedetailannya juga untuk mengupload itu. Jangan sampai salah ngupload. Insya Allah nanti akan dipandu secara detail oleh admin. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sekilas gambaran. Mohon maaf hanya sebentar ya, karena memang saya kira ini cukup cukup penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu terkait komponen dan bentuk dokumennya, kemudian apalagi mengenai tugas pesertanya seperti apa, ya kan, ruang lingkup penilaiannya seperti apa. Nah, ini juga penting diketahui oleh Bapak Ibu dan diupload nanti di sistem UKIN atau di aplikasi UKIN. Baik, saya kira itu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, nanti ayo Bapak Ibu diskusikan sebelum kita lanjut ke LMS UKIN. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya ingin tanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya, Pak. Dengan Bapak? Ya, Iwan Purwana, Pak. Dari mana, Pak? Dari yang kelas E ya, Pak. Kelas E ya. Kelas E PAI ya. Iya. Saya ingin menanyakan, Pak, tadi terkait dengan portofolio ya, Pak. Portofolio ya. Yang pertama menyangkut penelitian dan publikasi. Bagaimana kalau memang di antara kami ini memang tidak punya, artinya tidak pernah melakukan publikasi ilmiah ataupun melakukan penelitian dan lain-lain gitu ya. Kalaupun ada, itu penelitian PTK itu yang baru saja dilaksanakan kemarin ya kan. Itu satu. Yang kedua mengenai melakukan refleksi diri, ini juga kayaknya masih samar nih Pak, dalam bentuk seperti apa ini. Itu yang kedua ya Pak. Kemudian yang ketiga mengenai RPP, di situ disebutkan 2 jam pelajaran ya, 2 jam pelajaran yang kemudian nanti dibuatkan video selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kalau untuk kurtilas di SMA itu 3 jam pelajaran Pak satu pertemuannya, jadi bukan 2 jam pelajaran. Jadi kegiatan awal sampai akhir itu 3 jam pelajaran. Itu bagaimana? Apakah di RPP-nya harus diubah menjadi 2 jam pelajaran atau tetap 3 jam pelajaran yang kemudian dirangkum dalam 30 atau 40 menit. Kemudian itu yang ketiga Pak. Kemudian yang keempat mengenai kartu ya, kartu sampai saat ini kami belum punya nih, artinya karena pendaftaran juga belum dilakukan. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait penelitian dan publikasi ini kan banyak item Bapak. Banyak item, bukan soal hanya laporan penelitian, tapi kan di sini ada tulisan-tulisan yang dimuat di tabloid, di koran, ya kan? Yang penting itu karya 3 tahun sebelum Bapak menjadi mahasiswa PPG. Buletin. Kalau bisa Pak, komponen-komponen ini jangan ada yang kosong Pak, karena memang nanti ada item yang perlu diisi dan diupload oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Jurnal. Kalau jurnal gimana Pak? Ada. Artinya salah satu ini Pak. Kalau untuk saya sendiri salah satu. Kalau untuk saya sendiri kelihatannya belum terbang. Yang tadi itu kelihatannya belum ada semuanya Pak. Belum ada semua ini Pak ya. Tabloid di koran juga belum pernah ya. Kecuali penelitian PTK yang kemarin kita bikin. Itu boleh Pak. Bimbingan selama PPG ini. Itu boleh Pak. Boleh ya. Pak.
Oke, ya, Setidaknya Pak. atau minimalnya itulah Pak diupload. Penelitian dan publikasinya. Ini kan kita buat, bukan memutuskan. Kemudian kalau refleksi diri itu sifatnya menarasikan Pak sebenarnya. Oh, dinarasikan oleh kita sendiri ya. Iya, oleh Tapi harus ada bukti-bukti, Pak. Enggak, Pak. Oh, gitu. Yang maksudnya bukti apa Pak maksudnya Pak? Ya, kalau menarasikan merefleksi diri tentang perkembangan meningkatkan kemampuan, misalkan melakukan buatan RPP, penilaian dan lain-lain, itu kan narasi kita ya Pak. Terus ada buktinya nggak? Dibuktikan ada bukti fisiknya nggak atau gimana? Iya. Kalau enggak mau udah saya ngerjakan sini udah ada. Oh, itu harus dibuktikan juga itu Pak. Oh, Harus dibuktikan. Iya Pak. Artinya narasi itu kan ini kan pengembangan diri termasuk perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya, evaluasinya. Ini yang dinarasikan. Kemudian nanti apa-apa yang menjadi inovasi itu harus ada buktinya juga Pak. Kalau ada buktinya kan juga ini enak Pak. Iya. Selanjutnya apa lagi? Tentang jam pelajaran tadi. Jam pelajaran itu 2 jam pelajaran di RPP-nya, padahal di Kurtilas kan 3 jam pelajaran untuk di SMA itu. Itu gimana tuh Pak Geki? Satu pertemuannya 3 jam pelajaran. Nah, jadi gini Pak, kalau misalkan 3 jam pelajaran, ya kan, itu di uploadnya tetap sesuai dengan waktu itu Pak, sesuai 30 sampai 40 menit. Cuman di RPP-nya itu Pak tertulisnya kalau di RPP itu tetap 3 jam pelajaran ya. Secara realnya Pak 3 jam berarti. Realnya 3 jam. Kemudian Pak yang keempat tadi mengenai soal pendaftaran nih, kami semuanya belum daftar kayaknya. Kebanyakan belum daftar. Ini linknya di mana, cara pendaftaran langkah-langkahnya seperti apa sampai mendapatkan kartu peserta. Oke Pak, nanti itu akan dipandu oleh tim admin di PPG Pak. Insya Allah secepatnya sebelum ini dimulai, nanti itu kan kartu memang mau tidak mau harus disiapkan dulu Pak. Artinya kalau udah daftar ya kan Bapak udah dapat kartu, nah disitulah nanti Bapak akan melakukan video pembelajarannya. Baik, terima kasih Pak. Oke Pak ya. Saya segitu. Siap. Mungkin dari yang lain atau sambil berjalan Bapak Ibu ya tentang kan UKIN portofolio dengan video pembelajaran nih. Nanti diingat-ingat karena waktu sudah hampir jam 10 ya. Biar Bapak dan Ibu diperkenalkan LMS-nya langsung Pak ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, izin bertanya. Oh ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dari video pembelajaran Pak. Karena kita PPL sudah buat 3 video pembelajaran. Nah, apakah bisa diambil dari situ Pak atau bagaimana? Oh, itu enggak bisa itu Pak. Gitu. Enggak bisa. Harus yang terupdate, yang terbaru Pak. Dan harus pakai ada waktunya ya Pak? Iya betul Pak. Oh ya udah. Mulai dari tanggal, bulan, waktu itu harus ada Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, saya kira Bapak Ibu cukup ya. Nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Sekarang karena waktu udah hampir jam 10, kita langsung ke sosialisasi UKIN, LMS UKIN. Saya akhiri, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Silakan semangat Bapak Ibu ya. Ini tinggal 2 langkah lagi Ibu sudah menjadi guru profesional. Siap Bapak Ibu mungkin slide-nya bisa di-share. Oke, baik. Nanti kita share Bapak Ibu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.